Inspektorat Kabupaten Brebes sudah mendapat laporan pengaduan masyarakat tentang adanya 2 perangkat desa yang melakukan wan prestasi berupa tunggakan pajak PBB. Namun dari pihak inspektorat saat ditemui hari Kamis tanggal 2 November tahun 2023 Ahmad Sodikin mengatakan lebih dari 4 perangkat desa telah diperiksa. Karena ada perbedaan antara laporan yang masuk ke kantor inspektorat dan kenyataan sebenarnya yang terima SP alias surat peringatan dari Kades yakni 4 orang. Ahmad Sodikin mengatakan kinerja inspektorat tidak mau berdasarkan laporan penilaian yang tidak objektif, pihaknya harus bekerja berdasarkan objektivitas. Supriyono, salah satu perangkat desa yang dikonfirmasi, mengakui ia juga telah terima surat peringatan dari Kepala Desa Wangandalem Suwondo atas kinerja yang telah menunggak pembayaran pajak PBB yang telah disetorkan warga ke dirinya beberapa tahun ini, namun tinggal sedikit yang belum dikembalikan, jelasnya. Mengenai wan prestasi pajak PBB, tidak semuanya salah pihak perangkat desa, pasalnya ada tanah warga yang sudah dibeli pihak lain tapi belum berganti nama SPPT-nya. Ada lagi tanah warga yang sudah dibeli oleh pengelola jalan tol namun masih sampai sekarang belum berganti nama pajak SPPT-nya kepada pengelola jalan tol, ungkapnya. Lebih Faturrahman dan Baudi di saat dikonfirmasi mengatakan bahwa ada 4 orang yang diberikan SP1 oleh Kepala Desa. Sejak beberapa bulan lalu, namun warga desa Wangandalem ini melaporkan secara kepada inspektorat dengan menunggak pajak PBB yang sudah disetorkan warga, namun wawancarai mengatakan bahwa ia hanya menunggak 4 juta rupiah saja berdua tahun 2022 yang dikonfirmasi Kades Wangandalem Suwondo di ruang kerjanya enggan berkomentar mengenai hal ini, ungkapnya. Pak Triyono, perangkat desa Wangandalem, namanya Pak Triyono, pamong desa, jurusan apa namanya? Bidangnya Itu kaur apa? keuangan. Kaur keuangan. Nah, informasinya Bapak sudah diberikan SP. Iya. SP1 oleh lurah yang baru ini, Iya. Pak Wondo ya. SP1 atas dasar apa? Ya, itu tadi kaitannya dengan rankingan jumlah tunggakan. Tunggakan. Nomor urut berapa ya kalau di ranking semua? Kalau yang tahu persis berarti sebenarnya Pak Koordinator Pak Sekdes. Oh, Pak Sekdes, ya nanti saya Pak Sekdes. Katanya informasi Pak, satu Pak Fatur, kedua, ketiga jenengan sama Pak Suradi. Ya, kemudian nanti yang keempatnya Pak Didi. Nah, kalau menurut jenengan, kesalahan siapa sebenarnya sampai bisa jenengan terbebani itu? Apakah murni jenengan, apa murni ada yang lain, misalnya kesalahan pemilik tanah tidak merubah nama atau bagaimana menurut? Ya, itu juga faktor sih. Itu juga faktor. Ya. Saya sendiri pernah menyampaikannya SPPT kepada WT yang namanya belum berubah. Oh, belum berubah. Ya, tidak. Padahal AJB-nya sudah ganti. Kalau AJB yang kemungkinan mestinya sudah ganti, nama pemiliknya aja beda ya, tapi masih wajib pajak yang lama, sehingga karena tidak mau ganti karena mungkin murah. Ya, mereka tidak mau ganti nama karena takut dikenain biaya yang mahal. BPHTB ya kan. Nah, itu berarti ketidakadilan dari kesalahan dari wajib pajak sendiri ya. Akhirnya perangkat desa jadi terbebani ya. Nah, itu keinginan jenengan gimana kalau itu? Ya, kepinginannya sih by name by address ya, ketika by name by address ya. Di samping saya juga memang artinya ya katakan mungkin ketika petugas memungut ya itu tadilah di samping itu juga kondisi di lapangan ini kemarin kan Wangandalem juga pasca COVID. Oh iya, betul. Iya, nah, kalau warga yang sudah pemilik tanah, ada nggak mereka yang tidak di sini? Ya, ada. Banyak. Oh, itu juga bikin bingung. Iya. Pamong ya, perangkat desa ya. Itu jadi beban dari perangkat desa. Ya, akhirnya neboki dulu ya. Ya, bisa kemungkinan seperti itu. Oh iya. Makanya untuk tunggakan itu banyak ada yang seperti itu. Nah, dengan SP1 yang terima jenengan itu nanti mau diperbaiki apa gimana? Ya, atau mau dilunasi yang 5 juta kurang? Ya, paling tidak memang kewajiban sebanyak menyicil ya. Tapi yang tidak menjadi kewajiban jenengan karena orang yang tidak ada itu gimana? Itu jangan membebani perangkat desa ya. Banyak Pak? Oh, sampai berapa itu Pak? Ya, dihitung-hitungnya mungkin bukan di saya saja, di mereka teman yang kena SP yang lain. Oh, begitu juga mereka terbebani karena masalah
wajib pajak yang tidak menggantikan nama atas nama orang lain dan tidak berada di sini ya. Oke, terima kasih ya Pak. Siapa namanya? Pak Rosidi. Rosidi, panggilannya istilahnya Pak Didi. Iya. Bau Didi ya, Iya. di Desa Wangan Dalam. Nah, Bau Didi itu sudah pernah diberikan SP1 sama Pak Lurah? Saya sudah 4 orang. 4 orang yang di SP1. Nah, penyebabnya apa? Gimana? Katanya informasi ada dari warga, ada yang melaporkan ke Bukan, kalau inspektorat. SP1 itu terkait dengan penderasan pajak. Penjelasan pajak. Penderasan pajak. Penderasan itu apa? Penderasan itu agar lebih giat lagi seperti itu. Agar lebih giat lagi, teguran itu memang kurang giat itu ya. Iya. Ya, berarti ada laporan warga itu gimana menurut Anda? Kalau ada laporan warga itu terkait dengan didatangi, mereka itu didatangi. Setelah saya konfirmasi, mereka didatangi seseorang Ya, jadi dituntun lah seperti itu. Dituntun, ditanyain ya, dengan alasan mau perbaikan dibawa ke desa seperti itu. dibawa ke desa. Dibawa ke desa untuk perbaikan kinerja, tapi kenyataannya bukan ke desa tapi langsung ke inspektorat seperti itu. Oh, diajak ke inspektorat padahal Bukan. dikira ke desa tapi Menurut penuturan warga ya, itu setelah kan Tarman sama Sakro itu kan pelapornya. Iya. Terus ada lagi yang lain? Enggak, itu kan bukti pendukung. Bukti pendukung. Lah yang dikirim ke inspektorat siapa aja? Kalau yang sesuai dengan laporan yang tertulis di aliansi atas nama Aliansi Peduli Masyarakat Wangan Dalam itu Tarman dan Sakro. Mereka sebenarnya tahu apa tidak? Gua udah klarifikasi. Gak tahu, tahu dari pihak inspektorat, terus dari desa berusaha untuk mempertemukan, dalam artian Sakro dan Tarman itu dipanggil, diajak rembuk oleh pada saat itu pemerintah desa atau masyarakat di balai desa hari Jumat itu mereka gak mau datang. Maka Pak Camat menyarankan untuk hari Senin seperti itu. Maka hari Senin sudah ketemu. Sudah hari Senin. Akhirnya ketemu. Dan memang mereka membuat surat tanda tangan sendiri, buat sendiri apa? Ada yang membuatkan surat kemudian ada yang membuatkan surat. Mereka itu sebenarnya tidak tahulah. Tidak tahu menau. Iya. Tentang cara buat surat, nggak kemudian tahu. pasal juga. Oh, hanya dimanfaatkan untuk sebagai pelapor saja ya? Iya, seperti itu. Oh, iya. Dia merasa dirugikan apa tidak dengan atau mereka sendiri merasa gimana dengan adanya mereka di atas namakan sebagai pelapor? Ya kalau penuturan mereka jelas merasa tertekan, tapi ya kalau saya menyikapi ya sebagai kritik membangun lah seperti itu. Oh gitu, kritik membangun walaupun jenengan jadi korban terlapornya ya? Iya, karena memang bukan saya saja, saya bakunya berapa seperti itu kan, masing-masing perangkat juga punya baku sendiri-sendiri.